Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tinjauan literatur sistematis dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dila Putri-Nanda dengan NIM akhir 3075. Perkenalkan, nama saya Catherine Siana dengan NIM akhir 3664. Perkenalkan, nama saya Wanita Nisranti Putri dengan NIM akhir 3012. Perkenalkan, nama saya Putri Wulani Febri Julianti dengan NIM akhir 3029. Perkenalkan, nama saya Rahmadita dengan NIM akhir 3037. Baik, di sini yang pertama-tama ada abstrak, di mana isi abstrak ini yaitu OpenCL itu adalah framework dalam pemrograman lintas platform yang mendukung CPU, GPU, dan FPGA untuk komputasi paralel. Dan studi ini merupakan tinjauan literatur sistematis terhadap aplikasi jurnal pada tahun 2020 sampai 2024 yang membahas struktur OpenCL, strategi optimasi kinerja, dan penerapannya di berbagai domain seperti pemrosesan citra, sinyal digital, Edge AI, dan juga NLP. Dan hasilnya, OpenCL ini terbukti efisien namun masih menghadapi tantangan seperti portabilitas kode dan juga kurangnya standar optimasi lintas pada platform. Dan di sini pada kata kuncinya terdapat OpenCL, komputasi paralel, optimasi kernel, GPU atau FPGA, edge computing, dan juga tinjauan literatur sistematis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai introduction, di mana pada era modern ini komputasi paralel menjadi kunci utama bagi aplikasi-aplikasi berat seperti pemrosesan citra, machine learning, dan komputasi ilmiah lainnya. Salah satu framework yang sangat menonjol adalah OpenCL karena bersifat open standar dan dapat dijalankan lintas platform, mulai dari CPU, GPU, FPGA, bahkan akselerator khusus. Dan ini tuh menjadikannya sebagai pilihan ideal ketika kita berhadapan dengan perangkat keras yang heterogen atau bukan NVIDIA. Dan untuk tinjauan literaturnya dari beberapa studi dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa performa dari OpenCL ini tuh cukup kompetitif berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Poprawi dan timnya itu berhasil mempercepat pemrosesan citra digital hingga 20 kali lipat menggunakan OpenCL. Dan studi lainnya yaitu dari Firmansyah dan Yamaguchi menggunakan OpenCL ini untuk implementasi filter FIR secara real time di FPGA tanpa perlu menulis kode HDL. Lalu penelitian dari Chalidas menunjukkan bahwa OpenCL ini tuh bisa digunakan di GPU smartphone untuk mempercepat inversi AI sambil tetap menjaga efisiensi daya. Dan yang penting dari perangkat edge. Baik, dilanjut secara struktur OpenCL ini tuh memisahkan peran host biasanya ada pada CPU dan compute device seperti GPU atau FPGA. Dan host itu menyiapkan data dan mengirim instruksi, lalu compute device menjalankan kernel secara paralel. Di dalamnya ada 4 jenis memori utama, yaitu global, lokal, konstan, dan privat, yang semuanya bisa dioptimalkan. OpenCL juga menggunakan konsep workgroup dan ND range untuk membagi tugas komputasi secara efisien. Dan untuk mendapatkan performa yang maksimal, berbagai strategi optimasi bisa diterapkan seperti pemanfaatan memori lokal untuk mengurangi latensi, loop unrolling, SIMD, hingga pemilihan ukuran workgroup yang sesuai perangkat. Dan penelitian-penelitian yang saya sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa teknik-teknik ini berhasil meningkatkan efisiensi komputasi, baik di GPU desktop maupun perangkat mobile berbasis FPGA dan SoC. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini yaitu pada penerapan OpenCL dalam bidang spesifik. Dan di sini, OpenCL ini telah digunakan dalam berbagai bidang untuk menangani beban kerja komputasi yang berat di lingkungan perangkat keras yang beragam. Dan di bidang pemrosesan citra, penelitian oleh Koprawi menunjukkan bahwa penggunaan teknik tile-based processing ini dengan ukuran 32 kali 32 piksel mampu mempercepat pemrosesan gambar resolusi tinggi secara signifikan. Dengan memanfaatkan kemampuan paralel OpenCL pada CPU AMD Radeon, waktu eksekusi dapat dipercepat hingga 20 kali lipat dibandingkan dengan pemrosesan serial di CPU. Dan selanjutnya, di bidang pemrosesan sinyal digital ini, Firmansyah dan Yamaguchi memanfaatkan OpenCL pada FPGA Intel Arria 10 untuk membangun filter FIR real-time. Mereka menggunakan antarmuka Avalon Streaming agar kernel dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat analog seperti ADC dan DAC, sehingga dapat menghindari kompleksitas pengkodean HDL tradisional. Sementara itu, pada ranah edge computing, studi oleh Kalidas membuktikan bahwa eksistensi OpenCL seperti CL-Keycom Recordable Queue pada CPU Adreno di perangkat mobile dapat mengurangi latensi hingga 40% dan mengkonsumsi daya hingga 18%. Ini menjadi bukti bahwa OpenCL ini juga efisien untuk aplikasi real-time pada perangkat portable yang hemat energi. Dan terakhir,
Di bidang pemrosesan dokumen ilmiah, Rohadgi membangun korpus besar bernama SLOCL Corpus yang terdiri dari lebih dari 74.000 dokumen NLP. Proses ekstraksi ini informasi dari PDF dilakukan dengan Grobit dan PDF figure. Kemudian diklasifikasi menggunakan model berbasis transformer seperti Skybird dan Spectre. Proses ini sangat cocok untuk dipercepat dengan komputasi paralel berbasis GPU, di mana OpenCL ini menjadi salah satu alternatif yang fleksibel dan efisien. Secara keseluruhan, penerapan OpenCL ini terbukti relevan dan bermanfaat di berbagai domain aplikasi dari desktop hingga perangkat edge. Berikutnya, tantangan dan peluang penelitian lanjutan. Nah, meskipun OpenCL ini fleksibel lintas platform, penggunaannya masih menghadapi tantangan seperti pengelolaan memori yang kompleks dan perbedaan performa antar perangkat. Firmansyah dan Yamaguchi menyebutkan bahwa portabilitas di FPGA memerlukan adaptasi arsitektur, dan Rohatki dan tim menyoroti masalah ekstraksi teks otomatis yang dapat kehilangan struktur dokumen. Sementara itu, eh, Sementara itu, Kalidas menunjukkan bahwa kernel re-enquy dapat mengurangi konsumsi daya, mendukung green computing, dan peluang pengembangan OpenCL mencakup integrasi dengan Vulkan atau SYCL dan memanfaatkan AI Toolkit untuk menyederhanakan pengembangan di sektor ilmiah. Oke, baik, selanjutnya itu adalah ekstraksi dan analisis data, di mana data diekstrasi itu menggunakan formulir terstruktur untuk menangkap informasi penting dari setiap studi, seperti nama penulis, platform target, CPU, GPU, FPGA, dan Edge. Nah, fokus penelitiannya, teknik optimasi, parameter evaluasi, dan juga domain aplikasinya. Kemudian, fokus utama analisis itu dibagi menjadi 3, yaitu mungkin bisa di atas. Nah, itu ada struktur dan ekosistem OpenCL, kemudian ada strategi optimasi performa kernel, kemudian ada penerapan nyata di berbagai platform dan domain. Kemudian yang poin ketiga, itu ada result dan analisis, di mana bagian ini yaitu adalah menyajikan hasil dari proses ekstraksi data yang telah dilakukan disertai dengan analisis secara menyeluruh. Kemudian di poin 3.1, di sini kita menggunakan 4 penelitian yang telah memenuhi kriteria inklusi dan juga dianalisis lebih lanjut, seperti mungkin bisa lihat di tabel. Di sini kami menggunakan 4, yaitu adalah Koprawe et al. Pada tahun 2021, kemudian ada Firmansyah dan Yamaguchi di tahun 2020, kemudian ada Kalidas di tahun 2022, dan Rohatki di tahun 2021. Mungkin bisa lanjut, next. Di bab 3.2 ini kita membahas hasil dari 4 studi utama yang menggunakan OpenCL di platform yang berbeda-beda. Pertama, dari Koprawi yang pakai GPU AMD, mereka mengolah gambar digital dan hasilnya bisa 20 kali lebih cepat dari proses biasa karena mereka pakai teknik 32x32, memori lokal dan loop unrolling. Kedua, dari Firmansyah dan Yamaguchi yang pakai FPGA, mereka fokus ke sinyal digital dan berhasil bikin proses real time tanpa perlu menulis kode HDL yang ribet. Cukup pakai Avalon streaming saja. Lalu yang ketiga dari Kalidas yang nerapin OpenCL di GPU Adreno di HP, mereka pakai ekstensi khusus supaya latensinya turun 40% dan konsumsi daya turun 80%. Ini tuh cocok untuk edge AI yang hemat energi. Yang terakhir dari Rohatgi, mereka menggunakan OpenCL buat proses NLP dan dokumen ilmiah. Seperti klasifikasi topik pakai transformer, hanya saja mereka belum bahas teknik optimasinya secara spesifik. Lalu di bab 3.3, kelemahan dan kesenjangan, di mana di sini kita membahas kekurangan dari studi-studi sebelumnya, yaitu yang pertama, portabilitas kode masih jadi masalah, walaupun OpenCL itu lintas platform, tapi di FPGA misalnya tetap harus diubah arsitekturnya biar efisien. Kedua, belum ada standar optimasi yang sama, setiap studi punya cara sendiri-sendiri, jadi masih trial dan error. Ketiga, beberapa studi tidak menyantumkan data performa seperti waktu eksekusi atau efisiensi memori, jadi susah untuk membandingkan langsung. Untuk kesimpulannya, tinjauan ini tuh menunjukkan bahwa OpenCL berperan penting dalam komputasi paralel di perangkat keras heterogen. Dari keempat studi, OpenCL ini terbukti meningkatkan efisiensi di berbagai domain, seperti pemrosesan citra, sinyal, dan dokumen ilmiah, optimasi kernel seperti penggunaan memori lokal, dan pengaturan workgroup efektif dalam konteks tertentu. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan portabilitas dan standar optimasi. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan adaptif dan platform agnostik serta mengeksplorasi integrasi dengan SYCL atau Vulkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.